Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Judul Fukori Firdausi dari kelas 04 SNJP 032 dari Prodi Manajemen dan Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang definisi etika dan bisnis sebagai sebuah profesi. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu definisi etika dan bisnis sebagai sebuah profesi itu apa? Kalau belum tahu, teman-teman simak video ini baik-baik ya. Etika dan bisnis sebagai sebuah profesi. Yang pertama ada pengertian etika. Kata etika berasal dari kata ethos, bahasa Yunani, yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat istiadat kebiasaan. Bisnis, kegiatan yang menghasilkan laba melalui penjualan barang atau jasa. Etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha secara profesional, adil, jujur, dan bertanggung jawab baik terhadap konsumen, karyawan, mitra usaha, maupun lingkungan sekitar. Ada hakikat etika. Menurut DRSOP Simorangkir, bahwa hakikat etika bisnis adalah menganalisis atas asumsi-asumsi bisnis, baik asumsi moral maupun pandangan dari sudut moral. Karena bisnis beroperasi dalam rangka suatu sistem ekonomi, maka sebagai dari petugas etika bisnis, hakikatnya mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem ekonomi yang umum dan khusus, dan pada gilirannya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang tepat atau tidaknya pemakaian bahasa moral untuk nilai sistem-sistem ekonomi. Ada manfaat etika. Penerapan etika dalam bisnis dapat meningkatkan reputasi perusahaan, mengurangi konflik internal dan eksternal, memperkuat loyalitas karyawan, serta menciptakan kepercayaan konsumen yang berdampak pada keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Ada perbedaan etika, etiket, moral, hukum, dan agama. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik buruknya berdasarkan akal atau logika rasional, berlaku umum, dan tidak tergantung pada budaya atau situasi. Yang B, etiket adalah aturan sopan santun dalam pergaulan yang ditentukan oleh norma sosial dan budaya tertentu, serta hanya berlaku dalam konteks sosial. Yang C, moral. Moral adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan hati nurani tentang apa yang benar dan salah. Yang D, hukum adalah aturan formal yang dibuat oleh negara, tertulis dalam undang-undang, mengatur perilaku dan memiliki sanksi yang dapat dipaksakan. Yang E, agama. Agama adalah sistem keyakinan yang bersumber dari wahyu Tuhan, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk etika, moral, dan ibadah dengan dasar keimanan. Yang kelima, ada klasifikasi etika. Etika dapat dibedakan menjadi 5, yaitu etika deskriptif, menggambarkan perilaku nyata. Yang kedua, etika normatif, memberikan penilaian ideal. Yang ketiga, etika deontologi, berdasarkan kewajiban. Yang keempat, etika teleologi, berdasarkan akibat atau tujuan. Yang terakhir, yang kelima, ada etika relativisme, berdasarkan norma lokal atau kelompok tertentu. Yang keenam, ada prinsip utama etika bisnis. Etika bisnis didasari oleh beberapa prinsip, yaitu A, otonomi, kebebasan bertindak secara sadar. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukannya. Yang B, kejujuran, transparansi dan kebenaran. Kejujuran adalah kunci keberhasilan para pelaku bisnis untuk mempertahankan bisnisnya dalam jangka panjang. C, keadilan, perilaku adil. Keadilan adalah pengadaan atas harkat martabatnya manusia
beserta hak-hak yang melekat pada manusia. Yang D. Penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain, serta pemenuhan hak dan kewajiban semua pihak dalam usaha. Yang ketujuh, ada model etika manajerial. Menurut Zimmer, terdapat 3 tipe manajerial berdasarkan etika. Yang A. Immoral, mengabaikan etika demi keuntungan. Yang B. Amoral, terdapat pertimbangan etika dalam keputusan bisnis. Dan yang C. Moral, menjalankan bisnis sesuai hukum dan prinsip etika yang tinggi. 8. Ada sumber nilai etika. Etika dalam bisnis dibentuk oleh berbagai sumber nilai seperti ajaran agama, pandangan filosofi, budaya yang berkembang dalam masyarakat, dan sistem hukum yang berlaku sebagai acuan perilaku individu dan organisasi. 9. Ada faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Etika manajerial dipengaruhi oleh kepemimpinan yang etis, strategi, dan kinerja perusahaan yang transparan, karakter individu yang bertanggung jawab, serta budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai moral dan profesionalisme. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.